Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fadila, NPM 121 2018 085 dengan modul 8, yaitu pendapatan dan beban. Internal Control Questionnaire atau ICQ. Yang nomor 1, apabila terdapat Departemen SDM Human Resource Development HRD. Yang A, apakah semua penerimaan pegawai perubahan gaji dan pemberhentian melalui pembagian ini? Jawabannya ya. Yang B, apakah dibuatkan arsip karyawan yang lengkap? Jawabannya ya, karena mengindikasikan kepegawaian dibuat arsip dan di departemen khusus dan telah melaksanakan pengendalian internal dengan baik. Yang kedua, apabila tidak ada bagian HRD, uraikan secara singkat dan jelas prosedur pada bulir 1A di atas. Karena jawabannya tidak relevan karena sudah jelas dengan informasi kepegawaian dibuat arsip dan ada departemen khusus. Yang ketiga, mutasi karyawan, apakah A, diperlakukan otorisasi dari pejabat tertentu di atas. Yang pertama, perekrutan karyawan atau employment. Jawabannya ya. Kedua, perubahan skala gaji. Jawabannya ya. Yang B, mutasi segera diberitahukan ke bagian gaji atau upah. Jawabannya iya, karena perusahaan telah melaksanakan otoritas serta mengidentifikasi dengan baik dalam hal gaji dan upah. Yang keempat itu catatan waktu atau time record. Apakah A, catatan waktu dilakukan dengan time clocks atau jam? Bila iya, apakah catatan time clock cukup diawasi? Jawabannya iya. Bila tidak, apakah catatan waktu cukup terbina dengan baik? Jawabannya tidak relevan. Karena perusahaan upah hasil kerja berdasarkan catatan hasil kerja yang telah diawasi dan juga dicocokkan dengan hasil sebenarnya. Lalu next. Yang kelima, bila terdapat pembayaran upah atas dasar hasil kerja, apakah A, terdapat catatan hasil kerja dan diawasi? Jawabannya ya, dicocokkan hasil produksi sebenarnya sebelum dibayar. Jawabannya ya. Yang kelima itu karena perusahaan upah hasil kerja berdasarkan catatan hasil kerja yang telah diawasi dan juga dicocokkan dengan hasil sebenarnya. Yang keenam, persiapan gaji atau upah, apakah total jam kerja pegawai disetujui oleh staf tertentu? Jawabannya ya. Yang B, lembur pegawai terlebih dahulu harus disetujui pejabat yang berwenang. Jawabannya ya. Yang C, pengumpulan data gaji atau upah perincian masing-masing perhitungan dan total gaji diperiksa kembali oleh pegawai lain sebelum dibayar. Jawabannya iya juga. Atas gaji tersebut. Yang D, atas gaji tersebut sudah diperhitungkan PPh 21 yang sesuai dengan peraturan pemerintah undang-undang perpajakan. Jawabannya iya juga. Dari A sampai D ini jawabannya iya dalam nomor 6. Karena perusahaan mempersiapkan gaji dan upah berdasarkan total jam kerja kepada setiap pegawai yang telah otorisasi dan disetujui oleh pihak berwenang, serta sudah dilakukan perhitungan PPh 21 sesuai peraturan pemerintah undang-undang perpajakan. Yang ketujuh, pembayaran gaji atau upah. Yang A, apabila berupa uang tunai, apakah 1, mereka diminta membuat tanda terima. 2, tanda tangan kemudian dicocokkan dengan contoh pada arsip kepegawaian oleh orang yang tidak mempersiapkan atau membayar gaji atau upah? Jawabannya ya. Yang ketiga, membayar gaji atau upah digilir? Jawabannya tidak. Pembayaran gaji atau upah terpisah dari yang mempersiapkan perhitungannya? Jawabannya ya.
Dari yang A ini berarti perusahaan sudah membuat tanda terimanya. Yang A1 jawabannya iya, karena berarti perusahaan sudah membuat tanda terimanya. Yang kedua sama, sesuai dengan Pengadilan Internal Kontrol PT Sugus. Yang ketiga tidak, karena pembayaran gaji tidak digilir dan akan rentan terjadi fraud untuk penyelewengan atau tindakan salah perhitungan. Yang keempat itu ya, karena perusahaan sudah pembayaran gaji terpisah. Yang next, nomor 7 yang next ini, apabila semua atau sebagian pegawai dibayar dengan cek, apakah setiap cek ditandatangani oleh orang-orang yang tidak melakukan A. Persiapan gaji upah, B. Menyiapkan cek, C. Membutuhkan gaji atau upah. Yang kedua, cek yang batal, dirusak atau tetap disimpan. Yang ketiga, buku cek hanya dipegang oleh petugas bagian keuangan yang menyiapkan cek. Yang keempat, rekening bank untuk gaji rekonsiliasi setiap akhir bulan. Yang kelima, apakah rekonsiliasi dilakukan oleh orang lain yang tidak menyiapkan dan membayar gaji atau upah? Apabila jawabannya tidak relevan, karena perusahaan pembayaran gaji berupa tunai. Yang ke-8, yang 7A ini, rekening koran dikirimkan langsung kepadanya. Yang B, apabila cek dikembalikan oleh bank kepada perusahaan atau dilakukan oleh beberapa bank asing, apakah nama dan jumlah yang tertera pada cek dicocokkan dengan daftar gaji? Yang C, diperhatikan tanda tangan pengambilan uang pada paid cek yang dikembalikan tersebut. Yang D, apabila pembayaran dilakukan dengan pemindahan bukan ke rekening bank, apakah satu perintah pemindahan bukuan tersebut ditandatangani oleh orang yang terpisah dari A. Mempersiapkan daftar gaji atau upah, B. Yang mempersiapkan cek gaji atau upah, C. Pembukuan gaji atau upah. 2. Pegawai diberitahu mengenai pembayaran kepada mereka. Jawabannya tidak relevan, karena tidak melaksanakan pembelian buku, sedangkan pemindaian buku ini semacam mengirim ke rekening bank ke pegawai. Yang ke-8 sama 9 ini ya. Kita next. Ini dibuat oleh Lita pada tanggal 14 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian sendiri pada tanggal 18 Desember 2018. Program audit tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa A. Semua beban perusahaan telah dilakukan dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas atau completeness and cut off. Beban yang dicatat merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang B, beban yang dicatat merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta telah dihitung dengan tepat atau ownership and accuracy. Yang C ini ketepatan dalam klasifikasi menurut kelompok atau jenis bebannya dan juga dalam hubungannya dengan usaha perusahaan. Yang D, semua yang diungkapkan dalam laporan keuangan telah diberikan penjelasan yang memadai. Hal yang sama di atas juga berlaku untuk tujuan memeriksa pendapatan lain-lain perusahaan. Next ke slide 8. Di sini ini ada di buku 1 halaman 172. Saudari Olivia memberikan informasi yang diperlukan Anda dalam melakukan pemeriksaan untuk beban operasional dan data perpajakan untuk menghitung pajak penghasilan badan tahun 2018. Adapun hasil temuan pemeriksaan yang didapat oleh Anda adalah sebagai berikut. Daftar perhitungan PPh pasal 21 yang dibuat oleh perusahaan.
Ada nama karyawan, masa kerja, status dan penghasilan bruto, THR dan PPh pasal 21. Di sini contohnya di S3 masa kerjanya Januari sampai Desember, statusnya K1, penghasilan brutonya tuh 180 juta, THR-nya 15 juta, PPh pasal 21-nya itu 14.167.750. Begitu juga dengan Wansen, Sugeng dan lain-lainnya, yaitu total penghasilan bruto hasilnya 1.283.932.400, penghasilan THR-nya 111.492.600. Total PPh pasal 21-nya itu 28.580.250. PPh pasal 21 yang telah disetor Januari sampai November itu 19.877.000. Jadi total PPh pasal 21 dikurangi PPh pasal 21 yang telah disetor Januari sampai November. PPh pasal 21 yang belum disetor bulan Desember 2018 adalah 8.703.250. Informasi tambahannya itu ada di buku 1 halaman 173. PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain sebesar 19.877.000. Berdasarkan pemeriksaan BBK terdapat komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan. Perusahaan dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Atas pemeriksaan BBK nomor 02/11 tanggal 15 November 2018, pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 dan yang diberikan untuk relasi bisnis dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor. Yang selanjutnya atas pemeriksaan BBM nomor 02/09 tanggal 14 September 2018, penjualan kardus bekas sebesar 20 juta dicatat sebagai berikut. Dr. Bank Lopo di debit, CR representasi jamuan di kredit. Berdasarkan pemeriksaan BBK yang selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan BBK nomor 02/01 tanggal 5 Januari 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018. Dokter kesejahteraan karyawan sebesar 10 juta pada Bank Lopo di kredit sebesar 10 juta. Atas pemeriksaan beban jasa profesional diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Kita next. Di sini pajak penghasilan badan harus dihitung kembali dengan tarif sesuai dengan pasal 17C UU Undang-Undang PPh tahun 2008 dengan memperhatikan semua jurnal penyesuaian dan soal-soal penyesuaian dari soal-soal sebelumnya. Berikut ini perhitungan cadangan pajak penghasilan badan tahun 2008. Laba sebelum beban pajak penghasilan sebesar 4.530 juta 30.536. Biaya tetap representasi dan jamuan 41.965.000, sumbangan 21.500.000, pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final 9.696.765 dikurangi jadi beda temporernya. Penyusutan akuntansi 564.191.800, penyusutan fiskalnya 494.768.858, dan begitu akun-akun yang lainnya.
Potongan PPh badan terdiri dari e-billing PPh 25 bulan Desember sebesar 45 juta dan SPT badan tahun 2018 sebesar 580.627.892. Perhatikan juga jurnal koreksi pada soal-soal sebelumnya dan asumsi untuk beban penyusutan fiskal sama seperti angka di atas. Ini tabel ini ada di halaman 173 buku 1. Tugas Anda pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan. Ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapilah kertas neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Next 12. Ya, ini prosedur audit yang ada di halaman apa ini ya, prosedur audit ya? Di buku 2. Ada di buku 2 halaman 124. Jadi ini nomor satunya indeks PL3, yang keduanya sudah dilakukan, yang ketiga di indeks ARP 1.3, yang keempat di indeks ARP 1.3, yang kelima sudah dilakukan sampai nomor 8, yang ke-9 PL3, yang 10 PL3, indeks PL3, yang nomor 11 indeks PL3, nomor 12 sudah dilakukan, nomor 13 sampai 15 PL3. Ini schedule pendapatan dan beban dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Januari 2019, diperiksa oleh kalian tanggalnya 12 Maret 2019. Slide 14 ini yaitu schedule prosedur perjalanan analisis laba rugi, yaitu untuk menguji kewajaran untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan 2 tahun yang lalu. Ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh kalian tanggal 12 Maret 2019. Kita next ke 15. Ini adalah jurnal koreksi dari modul 1 sampai 7. Saya kita lihat di sini juga. Kita next. Sini adalah jurnal koreksi untuk PL3 buku 1 di buku 1 halaman 173. Catatan pemeriksaan indeks PL3. PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain sebesar 19.877.000. Yang A ini jurnal koreksi untuk mencatat pengklasifikasian akun beban, yaitu beban gaji pada beban lain-lain sebesar 19.877.000. Yang B ini berdasarkan pemeriksaan BBK terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan. Yang B, akun B ini jurnal koreksi beban komisi penjualan dicatat sebagai beban, yaitu akunnya beban komisi penjualan pada beban perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta. Yang C ini berdasarkan BB nomor 02/11 tanggal 15 November 2018, pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis.
Yang C ini jurnal koreksi pembelian telepon genggam Samsung A7 akunnya jamuan dan representasi pada perlengkapan kantor yaitu 4.500.000. Yang D ini atas pemeriksaan BBM nomor 02/09 tanggal 14 September 2018 penjualan kardus bekas sebesar 20 juta. Yang D jurnal koreksi untuk menghapus jurnal pencatatan yang telah dibuat oleh perusahaan agar tidak double catat yaitu jamuan dan representasi pada Bank Lopo sebesar 20 juta. Yang keduanya jurnal koreksi yang seharusnya untuk mencatat penjualan kardus bekas dicatat menambah pendapatan lain-lain. Jurnalnya itu jamuan dan representasi pada pendapatan lain-lain sebesar 20 juta. Yang E ini atas pemeriksaan BBK nomor 02/01 tanggal 5 Januari 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun, yaitu jurnal koreksi atas kekurangan catat kesejahteraan karyawan yang merupakan beban tahun 2018, yaitu akunnya kesejahteraan karyawan pada Bank Lopo sebesar 90 juta. Ini adalah indeks PL3 tentang beban operasional. Di sini jurnal koreksinya ada di gaji, keterangan debitnya dari jurnal A yang tadi sebesar 19.877.000 yang tadinya per kliennya 1.041.074.000. Terdapat jurnal koreksi A sebesar 19.877.000 di debit, maka per auditnya 1.060.951.000. Untuk kesejahteraan karyawan per kliennya 354.351.000. Terdapat jurnal koreksi D sebesar 90 juta di debit, dan jurnal koreksi indeks M2 jurnal koreksi A di kredit sebesar 7.290.000. Hasilnya 437.061.000. Untuk promosi per kliennya sebesar 200.342.040. Terdapat jurnal koreksi modul 3 di debit sebesar 17.501.000. Hasilnya 217.843.040. Perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 247.952.400. Terdapat jurnal koreksi modul 4 sebesar 80.000, dan jurnal koreksi B di kredit sebesar 60 juta. Hasilnya 188.032.400. Bensin per kliennya 168.587.770. Terdapat jurnal koreksi modul 4 sebesar 50.000. Hasilnya 168.637.770. Jasa profesional di sini 20 juta. Terdapat jurnal koreksi B di indeks M2 sebesar 400.000. Hasilnya 20.400.000. Asuransi 20 juta per kliennya. Terdapat jurnal koreksi di modul 5 sebesar 19.300.000 di debit. Hasilnya 39.300.000. Sumbangan juga jurnal koreksinya C dan D di debit sebesar 24.500.000. Hasilnya 66.465.000. Begitu juga dengan penyusutan, piutang tak tertagih dan sewa. Penyusutan modul 7
jurnal koreksi sebesar 21.333.333 rupiah di debit menjadi 376.133. Piutang terdagi jurnal koreksinya 11 juta, yaitu 11 juta. Sewa dari 20 juta, harga klien-nya 20 juta, jurnal koreksi modul 5 66.667, hasilnya 26.666.667. Lain-lainnya dari 19.877.545 karena terdapat jurnal koreksi modul 3 dan modul 4. 12.350.000 di debit. Di modul 7 jurnal koreksi terdapat di kredit 29.767.000, hasilnya 2.460.545. Beban komisi penjualan dana jurnal koreksi B nya di debit sebesar 60 juta, hasilnya 60 juta. Ini dibuat jadi per auditnya sebesar 2.812.195.255 dibuat oleh Wijaya 19 Januari 2018, diperiksa oleh nama kalian pada tanggal 12 Maret 2019. Kita next. Ini ada di buku 1 halaman 172, catatan pemeriksaan indeks M2. Terdapat perbedaan saldo PPh 21 jadi Yudi yang dicatat oleh perusahaan sebesar 10.213.150 dengan yang dicatat oleh audit sebesar 2.923.150. Yang A, jurnal koreksi atas perbedaan PPh 21 yang dicatat terlalu besar. Akunnya utang pajak PPh 21 pada kesejahteraan karyawan sebesar 7.290.000. Yang B, atas pemeriksaan beban jasa profesional sebesar 20 juta diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan, yaitu 20 juta dikali 2%. Yang B nya jadi jurnal koreksi atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Yaitu jasa profesional, utang pajak PPh pasal 23 sebesar 400.000. Yang C, atas pemeriksaan hasil koreksi fiskal bahwa pajak penghasilan badan dicatat terlalu besar. Jurnal koreksi atas pemeriksaan hasil koreksi fiskal bahwa pajak penghasilan badan dicatatan terlalu besar. Untuk akun yang C ini, utang PPh 25 atau 29 pada beban pajak penghasilan sebesar 402.438.908. Untuk yang D, pencatatan atas PPh pasal 21 yang telah disetor Januari sampai September. Januari, jurnal untuk mencatat penyesuaian utang PPh 21 yang sudah dibayar. Utang PPh 21 pada kas sebesar 19.877.000. Kita next. Indeks M2 ini adalah utang pajak. Schedule indeks M2 ini schedule-nya yaitu utang pajak. Di sini utang pajak PPh 21 per kliennya 28.568.359 sebesar 27.167.000 di kredit yang ada. Per auditnya sebesar 1.401.359. Utang pajak PPh 23 ini atas pemeriksaan beban jasa profesional diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Jadi di kredit 400.000. Untuk pajak PPh 25 dan 25 atau 29 ini
per kliennya 983.066.800, di debitnya 402.438.908, per auditnya jadi 580.627.892. PPN keluarnya per kliennya 17.806.503. Di kreditnya 1.591.000, jadi per auditnya itu 19.397.503. jadi jumlah per klien 1.029.441.662, per auditnya jumlahnya 601.826.754. Data ini dari buku 1 halaman 175 sampai 196. Kita contoh Destri, nama karyawannya Destri, masa kerjanya Januari sampai Desember, status angka 1, penghasilan brutonya 187.000, THR-nya 15 juta, total penghasilan brutonya itu penghasilan bruto per tahun dikurang THR ditambah THR hasilnya 195 juta. Biaya jabatan dari total penghasilan bruto sebesar 195 juta dikali 5%. Namun ada maksimum biaya jabatan yaitu sebesar 6 juta. Jadi di sini Destri mendapatkan 6 juta saja. Untuk BPJS ini penghasilan bruto dikali 3,7%. Penghasilan brutonya 195 juta dikali 3,7%, yaitu jadi 7.215.000. Jumlah penghasilan neto dari penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang BPJS. Di sini ada PTKP-nya 54 juta, hasil jumlah penghasilan netonya itu sebesar 181.785.000. Di sini ada PTKP sebesar 54 juta. Di sini PKPH dari jumlah penghasilan neto dikurangi PTKP. Hasil di sini PPh 21-nya itu 14 juta 141 juta 14.167.750. Jadi untuk schedule PPh 21 ini total penghasilan brutonya semuanya sebesar 1.200.932.400. THR-nya 111.492.500. Total penghasilan brutonya 1.033.275.000. Biaya jabatannya 47.913.790. BPJS-nya 38.231.175. Jumlah penghasilan netonya 947.130.075. PTKP-nya 297 juta. PKPH-nya 260.593.000. PPh 21-nya 21.290.250. Kita next. Ini adalah schedule PPh 21. Dari Januari sampai November. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Januari 2018, diperiksa oleh nama kalian pada tanggal 12 Maret 2019. Kita next. Yang kedua 3.
kertas kerja neraca tidak ada penyesuaian sehingga tidak ada perubahan saldo per unitnya. Dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember, diperiksa oleh nama kalian pada tanggal 12 Maret 2019. Di sini di indeks A22 ini dengan schedule kertas kerja neraca ada penyesuaian dari utang pajak di debitnya sebesar 429.605.908, di kreditnya 100.991.000. Jadi per audit 31 Desember 2018 ini sebesar 224.522.737 dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian pada tanggal 12 Maret 2019. Untuk slide 24 ini indeks A3.1 ada penyesuaian pada beban usaha di debit sebesar 283.058.000, di kredit sebesar 101.567.000. Jadi data hasil per auditnya sebesar 2.812.195.255 dengan schedule kerja laba rugi kertas kerja laba rugi dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian pada tanggal 12 Maret 2019. Indeks A3.2 ini tidak ada penyesuaian di schedule kertas kerja laba rugi dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh kalian tanggal 12 Maret 2019. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.